Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang berhubungan dengan penyelesaian masalah menggunakan simbol dan variabel. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah peubah. Biasa dituliskan dalam bentuk X, Y, dan seterusnya. Dan juga ada abjad A, B, sampai dengan seterusnya. Pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol dan variabel untuk merepresentasikan angka dan hubungan matematis. Konsep ini penting dalam pemodelan masalah matematika secara abstrak. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dalam bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dalam bentuk aljabar melibatkan penambahan atau penggabungan suku-suku yang memiliki variabel yang serupa atau sama. Yang pertama kita akan pelajari notasi matematis, memahami notasi matematis yang digunakan dalam bentuk aljabar. Yang kedua, identifikasi suku serupa atau sama. Menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi suku-suku yang dapat digabungkan dalam operasi penjumlahan. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan operasi penjumlahan, yaitu dengan menambahkan suku-suku yang serupa atau sama untuk mendapatkan hasil penjumlahan. Yang kedua juga kita akan belajar tentang operasi pengurangan bentuk aljabar. Operasi pengurangan dalam bentuk aljabar melibatkan pengurangan atau pemisahan suku-suku yang memiliki variabel serupa atau sama. Langkah pertama, kita akan mengidentifikasi suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar. Langkah kedua, kurangkan suku-suku dengan aturan pengurangan pada angka dan variabel. Langkah ketiga, sederhanakan atau urutkan hasil pengurangan jika diperlukan. Nah, contoh soalnya soal penjumlahan bentuk aljabar. Soal ini akan membantu kita memperkuat pemahaman tentang operasi penjumlahan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, jumlahkan 2x tambah 3 dan 4x kurang 5. Soal kedua, jumlahkan 5a kurang 2b dan 3a tambah 4b. Yang ketiga, jumlahkan 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 5 dan 3x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 2. Bagaimana proses penyelesaiannya? Ayo kita selesaikan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal yang pertama. Soal pertama adalah soal penjumlahan 2x tambah 3 dan 4x kurang 5. Dan di sini adalah tambah 4x kurang 5. Nah, seterusnya kita perhatikan variabel-variabel yang serupa atau sama. Di sini ada variabel x, kemudian ada variabel x, 2x dan 4x. Maka di sini kita gabungkan atau kita jumlahkan 2x tambah 4x sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ada dua variabel ini maka kita tuliskan sekali saja. Nah, seterusnya ada 3 dan negatif 5. 3 kurang 5 sama dengan negatif 2. Nah, jawabannya 6x kurang 2. Nah, caranya simple. Kita perhatikan variabel yang sama, kemudian kita gabungkan untuk kita tambahkan ini, ya. Kemudian seterusnya kita lihat lagi mana yang sama, maka seterusnya kita operasikan. Maka jawabannya 6x kurang 2. Yang kedua, 5a kurang 2b dan 3a tambah 4b. 3a tambah 4b. Nah, sekarang ayo kita perhatikan mana saja variabel yang sama.
Ya, yang pertama ada variabel A, ada variabel A, yaitu 5A dan 3A. Maka ini kita gabungkan atau tambahkan. 5A tambah 3A sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Karena ada 2A, ada A, kita tuliskan sekali saja. Nah, seterusnya masih ada variabel yang sama, yaitu negatif 2B dan 4B. Maka ini juga kita gabungkan, negatif 2B tambah 4B sama dengan negatif 2 tambah 4, 2B kita tuliskan sekali saja. Jadi jawabannya adalah 8A tambah 2B. Soal yang kedua, 5A kurang 2B tambah 3A tambah 4B. Pertama kita gabungkan ya variabel yang sama. Kemudian juga yang kedua kita gabungkan, maka hasilnya adalah 8A tambah 2B. Nah, seterusnya kita akan melihat soal nomor 3. Sampai di sini mudah-mudahan kita paham konsep penjumlahan bentuk aljabar, yaitu dengan menggabungkan atau menambahkan variabel-variabel yang sama. Soal yang kedua, 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 5 dan 3x pangkat 3 kurang 4x pangkat 2 tambah 2. Nah, ayo kita perhatikan mana saja variabel-variabel yang sama. Yang pertama ada x pangkat 3 dan x pangkat 3. Nah, variabel yang sama ini kemudian kita gabungkan. 6x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3. 6 tambah 3, 9. X pangkat 3 kita tuliskan sekali saja. Nah, seterusnya lihat lagi mana variabel yang sama, yaitu x kuadrat dan x kuadrat. Itu 2x kuadrat kurang 4x kuadrat atau pangkat 2 sama dengan 2 kurang 4 negatif 2, x kuadratnya kita tuliskan sekali saja. Nah, seterusnya masih adakah? Ya, ada, yaitu negatif 5 dan 2. Sama-sama ya bilangan yang tidak ada variabelnya. Negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Maka jawabannya 9x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 3. Nah, begitu dia caranya ya. Cara penjumlahan bentuk aljabar, yaitu caranya menggabungkan atau menjumlahkan variabel-variabel yang sama. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kepada operasi pengurangan bentuk aljabar. Sampai di sini mudah-mudahan kita paham bagaimana prosedur ya, konsep penjumlahan bentuk aljabar. Nah, seterusnya kita lihat soal pengurangan bentuk aljabar. Kurangkan 5x tambah 3 dengan 2x kurang 4. Soal yang kedua, kurangkan 7a pangkat 3 kurang 3b dengan 4a pangkat 3 tambah b. Soal yang ketiga, 8x kuadrat tambah 2x pangkat 3 kurang 5x dengan 3x pangkat 2 kurang 4x pangkat 3 kurang 2x. Yuk sekarang kita selesaikan bersama-sama soal pengurangan bentuk aljabar. Nah, yang pertama soalnya adalah 5x tambah 3 dengan 2x kurang 4. Nah, sama seperti penjumlahan tadi, lihat variabel-variabel
lihat variabel-variabel yang sama, yaitu 5x kurang 2x sama dengan 5 kurang 2, 3. X nya kita tuliskan sekali saja. Kemudian yang kedua, 3 kurang 4 sama dengan negatif 1. Hasilnya 3x kurang 1. Ya, pertama kita lihat variabel yang sama, ya. Kemudian kita operasikan, yaitu dengan pengurangan. Kemudian yang kedua, ya kita kurangkan 3 kurang 4. Ya. Nah, soal yang kedua, 7a pangkat 3 kurang 3b kurang 4a pangkat 3 tambah b. Nah, pertama kita lihat variabelnya, yaitu ada a pangkat 3, 7a pangkat 3 dengan negatif 4a pangkat 3. Ini kita pisahkan, itu kita kurangkan. 7a pangkat 3 kurang 4a pangkat 3 sama dengan 7 kurang 4, 3. A pangkat 3 kita tuliskan sekali saja. Kemudian ada variabel b, ya, negatif 3b tambah b. Ya, negatif 3b tambah b. Nah, b ini artinya sama dengan 1b. Nah, cuma dituliskan b saja. Jadi negatif 3b tambah b sama dengan negatif 2b. Hasilnya 3a pangkat 3 kurang 2b. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita paham konsep pengurangan bentuk aljabar. Yuk sekarang kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soalnya 8x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3 kurang 5x kurang 3x pangkat 2 kurang 4x pangkat 3 kurang 2x. Nah, langkahnya sama, perhatikan variabel yang sama, yaitu 8x pangkat 2 negatif 3x pangkat 2. Maka ini kita kurangkan, 8x pangkat 2 kurang 3x pangkat 2. 8 kurang 3, 5. X kuadratnya kita tuliskan sekali saja. Kemudian ada konsep, ya maaf, ada x pangkat 3 dengan x pangkat 3. 2x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3. Ini kita kurangkan, 2x pisahkan 4x pangkat 3 sama dengan 2 kurang 4 negatif 2. X pangkat 3 kita tuliskan sekali saja. Kemudian ada lagi variabelnya, yaitu variabel negatif 5x dengan negatif 2x. Ini kita pisahkan, negatif 5x kurang 2x. Negatif 5 kurang 2, negatif 7x. Maka kesimpulannya adalah 5x pangkat 2 kurang 2x pangkat 3 kurang 7x. Ya. Demikian proses dan prosedur penyelesaian soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan silakan sampaikan, tuliskan di kolom komentar nantinya, dan kita bisa menerapkan menyelesaikan soal-soal ini dengan baik dengan syarat memahami bagaimana prosedur penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.